Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kembali kita berkumpul seperti ini. Ini adalah ibadah kita, ibadah raya kita. Seperti saudara kita hari ini mengadakan kemenangan, tetapi kita lebih menang karena Yesus telah bangkit buat kita semua. Sekarang hati kita puji sembah Tuhan kita. Bapak Guru datang.
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan dikasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Dari malam ketika kami beristirahat dan pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, itulah anugerah-Mu. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami datang berkumpul bersama saudara-saudara kami. Kami akan beribadah Tuhan kepada-Mu, bersorak bagi nama-Mu, bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami pasien, pemain musik, bahkan terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang utus yang menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan dan keluar dari bibir hamba-Mu Bapa, itulah berasal dari kasih Tuhan. Kami buka hati dengan kami bersama, biar kebenaran firman-Mu yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia kepada Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, berikan roh sukacita, roh memuji. Kami akan bersorak lebih lagi Tuhan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikanlah kami dari setiap kami Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya, jadilah kehendak-Mu dari hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita. Amin. Saya percaya Allah kita dahsyat. Amin. Amin.
itu Tuhan yang angkat. Ada kalian? Tadi kita sedang hati kita untuk memang kita pegang janji Tuhan, bukan hanya janjimu, janji Tuhan. Setiap kehidupan kami semua.
yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kekuatan itu bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Tuhan yang berdiam di dalamku. Dan aku percaya kuasa-Mu ajaib di dalam kehidupanku. Sebentar kami mendengar dan rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan. Urapi hamba Tuhan ini. Urapi setiap hamba-Mu yang hadir hari ini. Mungkin esok, kelak, lusa mendengar YouTube ini. Juga kami diberkati oleh karena firman Tuhan yang ada sebagian isi hati Tuhan kepada kami hamba-hamba-Mu. Bersabda, berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Di dalam nama Yesus mematahkan setiap hal, setiap pengajaran yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus. Setiap perkara yang bukan kehendak Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan yang hendak menyangkal dan membuat benih-benih firman tidak bertumbuh, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini tanggal 1 Mei, gereja kita mempunyai tema untuk beberapa bulan ke depan yang adalah bertumbuh. Bertumbuh dalam hal yang baik, bertumbuh dalam segala hal di dalam Tuhan. Kalau kemarin kita banyak bicara tentang bagaimana berakar, supaya sungguh kita boleh teguh, kokoh, kuat, tangguh, dan untuk membesarkan di dalam satu pertumbuhan. Maka mulai hari ini adalah awal bulan Mei, kita akan belajar bagaimana hidup yang bertumbuh, yang artinya adalah sebagai tanda bahwa kita adalah hidup. Tanda satu kehidupan adalah ada satunya pertumbuhan. Ada yang bertumbuh. Ini bukan hidup, walaupun berbunga indah, ya, tapi dia bukanlah makhluk hidup, sehingga dia nggak akan bertumbuh sampai kira-kira nanti kita umur 1000 tahun ke depan atau 150 tahun ke depan, dia akan begini terus. Karena dia tidak bertumbuh, karena dia bukan hidup. Tanda sesuatu yang hidup, dia bertumbuh, berkembang, menjadi bertambah besar, dan berkembang. Bisa berkembang biak, bisa bertambah banyak. Dan itu adalah satu kunci kebahagiaan. Salah satunya adalah ketika kita masih berkembang, masih bertumbuh. Seseorang akan merasakan mati selagi dia hidup. Artinya masih hidup, tetapi serasa sudah mati. Karena sudah tidak merasa dan tidak melihat adanya kehidupan atau pertumbuhan di dalam dirinya. Kadang-kala beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang bagaimana peristiwa-peristiwa Paskah adalah menunjukkan di mana beberapa murid atau rasul, murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, serasa tidak ada harapan hidupnya. Serasa mati, serasa suram, gelap, seolah-olah tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Itu mungkin saya bisa maknanya sebagai kata-kata mati selagi hidup. Tapi Injil Yohanes mengajar kita dengan kunci perkataan adalah hidup. Hidup adalah terang manusia. Aku adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Dan seterusnya. Kata-kata hidup itu menjadi kata kunci, sekalipun hanya kata-kata hidup saja. Kalau saudara membaca dari mulai awal kitab Yohanes sampai akhir pasal 21, itu bercerita bagaimana Kristus adalah kehidupan. Ketika Yesus mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Itu menjadi satu proklamasi atau sahnya satu statement. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan dia akan hidup selama-lamanya sekalipun dia sudah mati.
Hari ini kita akan coba melihat beberapa pelajaran bagaimana tentang kehidupan seorang rasul yang sudah mengalami mati selagi dia hidup. Pada hari ini juga ada ucapan selamat kepada kedua hamba Tuhan yang sudah melaksanakan pemberkatan tadi di Hotel Golden Inn, ya, Golden Inn di Taman Palem, yaitu saudara Arya dan juga saudari Teresia. Tadi kami sudah melaksanakan langsungkan pernikahan. Puji Tuhan sangat berjalan dengan baik, cuaca juga baik, berkat doa-doa Bapak Ibu sekalian, semuanya berjalan sangat baik. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pulang kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan kemuliaan Allah dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Satu hal yang merenyuhkan hati buat Petrus, dan tentu setiap orang yang hari ini mewakili sosok Petrus dalam kehidupannya. Seorang rasul yang begitu antusias, yang ini dilatar belakangi menggebu-gebunya iman seorang Petrus. Ya, saya melihat ada pasangan yang kompak mangap bareng-bareng. Saya kira mau paduan suara supaya hilang mangapnya, supaya nanti nggak mangap lagi. Untung nggak pakai masker, ketahuan. Baru saya mulai sudah mangap. Saya tidak mangap bagiannya. Buat ditutup. Baiklah, melatar belakangi iman Petrus yang menggebu-gebu. Di dalam Lukas pasalnya yang saya mencatat beberapa melatar belakangi peristiwa ini adalah jauh sebelum masa penderitaan atau malam-malam akhir, malam Paskah itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 33, mohon dibukakan dulu. Lukas pasal 22 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Wah, semua murid sedang diam. Petrus berani punya statement, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama-sama dengan engkau." Lanjut di ayat 54, masih di Lukas pasal 22. Ayat 54. Ketika Yesus ditangkap dan dianiaya,
ketika Yesus digiring ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari mana? Dari jauh. Saudara, kalau bahaya masih jauh, siapa juga berani. Aku tidak takut. Tenang aja, walaupun takut disembunyikan rasa takut itu. Tapi mulutnya akan berani berkata, jangan takut bro, cuma virus COVID gitu ya. Nggak usah pakai masker, tenang aja, begitu. Bro, ayo bro. Jalan sedikit rasanya udah kayak lari 100 meter sprint. Saudara, ketika bahaya sudah mendekat, mati atau tetap ikut Yesus, mau menyangkal atau mati, baru itu iman. Bahaya kalau udah dekat baru. Nah, begitu Yesus ditangkap, Petrus yang tadi katanya, aku bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama Tuhanku, aku tidak akan tinggalkan engkau. Dari jauh dia. Kalau kira-kira dia ada di mana masuk kayak di anak soal jauh soal dari sini. Dari jauh. Hebat. Terus kita baca lagi di latar belakang ini. Ayat 57. Ayat 57 masih pasal 22 Lukas. Tetapi Petrus menyangkal katanya ketika ada orang perempuan bertanya, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ditanya oleh seorang perempuan dari jauh nih. Di sono Tuhan Yesus lagi ditangkap, digiring. Nih, orang ini juga ikut bareng-bareng sama dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Hebat. Ayat lagi. Ayat 58. Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat yang ke-60. Saya penggal-penggal saja supaya kita mereview peristiwa ini. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ketika Petrus mengatakan, aku akan bersama-sama dengan engkau di penjara, bahkan mati bersama-sama engkau, Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sudah dinyatakan sebelum peristiwa terjadi. Begitu 3 kali menyangkal, ayam berkokok. Tahu bunyi ayam berkokok? Gitu kan? Bukan. Di Jakarta jarang ada ayam berkokok. Terlebih-lebih kalau saudara jarang bangun pagi ya. Tapi Pak Rudi mungkin sering mendengar karena pulangnya pagi. Ada ayam berkokok. Kukuruyuk. Takut saya salah. Saya juga udah jarang mendengar. Tapi doa pagi karena rumah kami jarang ada ayam jantan. Ayam berkokok. Gitu ayam berkokok. Di ayat 61, 62. Baca ya 61 dan 62 sekalian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, hari itu hancurlah Petrus. Menangis dengan sedihnya. Mungkin kesedihan Petrus saya anggap imbang-imbang dengan kesedihan Yudas. Yudas tidak menyangkal, tidak mengatakan dia tidak mengenal. Yudas datang hanya peluk Tuhan Yesus, cium, hanya cium saja, dan tidak sepatah kata pun penyangkalan dalam diri Lukas. Betul, Lukas seolah menyerahkan Yesus. Sesungguhnya Yudas, karena ayatnya Lukas itu saya tadi maklum. Untung saudara tidak ngantuk, jadi saya diingatkan. Bisa menyesatkan orang ini kalau begini caranya nih. Yudas hanya memberitahu orang yang kucium, dialah guruku, dialah Tuhanku. Berarti tidak menyangkal. Dia berani mengakui itu adalah gurunya. Memang untuk memberitahu itu untuk menunjukkan tempat dan gurunya supaya nggak salah tangkap. Memang membayarnya dengan 30 keping uang. Diberikannya uang itu kepada Yudas. Dan Yudas menyesal
Ketika melihat Yesus digiring, dianiaya, Yudas juga sedih. Petrus juga mungkin lebih sedih. Karena dicatat akhirnya Petrus juga pergi meninggalkan tempat itu sambil menangis. Saya tidak bisa bayangkan seorang yang gagah perkasa seperti Bang Marda tidak takut dengan segala bahaya, tiba-tiba menangis. Meninggalkan kerumunan, meninggalkan bahaya, meninggalkan kedahsyatan, kengerian ketika Yesus dianiaya. Tidak berani mendekat, semakin menjauh dan semakin menangis dengan sedihnya. Akhirnya saya bisa memahami betapa pedihnya, tekanan batinnya. Akhirnya Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya. Katanya nggak tahannya. Orang nggak tahan dengan kesedihan, nggak tahan dengan menghadapi kekecewaan dalam kehidupan. Nggak urung, seolah-olah jalan terakhir adalah saya meminjam kata-kata Julio, sahabat saya. Tuhan panggil saja aku. Tuhan kayaknya udah siap kalau dipanggil. Oh, enak saudara. Dikit-dikit kalau susah dipanggil, sedikit-sedikit mengalami kesulitan dipanggil, sakit dipanggil. Kau kira Tuhan tukang panggil orang yang lagi susah? Kalau ada orang lagi senang dipanggil dong. Jangan kalau dipanggil lagi susah. Itu sikap hidup yang adalah lembek benyek seperti bubur. Kita tidak boleh begitu. Begitu mengalami kesukaran, jangan pengen dipanggil. Tuhan beri saya kekuatan untuk bertahan. Amin. Amin. Oh, saya berdoa supaya terjadi begitu. Tapi memang begitu hidup ini. Digembleng kita. Petrus sedih. Maka inilah yang namanya saya maknai sebagai kematian selagi hidup. Rasanya suram, apa yang diharapkan Yesus yang adalah seorang yang hebat ternyata gak berdaya. Guruku gak berdaya. Terlebih-lebih ternyata aku jauh lebih tidak berdaya. Omonganku tidak dapat aku buktikan. Ternyata aku dari jauh dan ditanya oleh seorang anak kecil pun aku menyangkal. Oh, siapa aku ini? Patah. Pada akhirnya, kalau hari ini saya membaca, ngasih tema lah, saya kasih tema dulu. Bertumbuh di dalam karya. Bertumbuh di dalam bekerja. Bekerja adalah satu kebutuhan. Dan kalau saya boleh mengibaratkan, Tuhan juga datang ke dunia mewujud, menjelma sebagai pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dikerjakan orang, yang dikaryakan oleh orang-orang gambaran sebagai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab berapa banyak orang ketika dia nggak memiliki pekerjaan, hidupnya juga serasa mati, walaupun dia sudah hidup. Maka banyak orang ketika dia mengalami pertumbuhan, pertama dari kecil dia mungkin tidak mengerti apa yang dikerjakan, tapi lama-lama semakin orang itu bertumbuh dan dewasa, dia butuh namanya pekerjaan. Nah, ada juga orang memahami pekerjaan dianggap sebagai hukuman. Maka nggak sedikit orang dipikir kalau bisa saya mau hidup santai, saya tidak usah banyak bekerja, tapi saya mendapatkan banyak hasil. Saya mau ongkang-ongkang, saya santai-santai saja kalau boleh, tapi saya punya banyak pendapatan. Ini kan begitu. Akhirnya saya mengutip salah satu buku Mukhtar Lubis kalau saya tidak salah namanya. Buku ini mencatat salah satu kelemahan bangsa kita. Masyarakat Indonesia adalah lemah di dalam keinginan untuk bekerja, untuk berkarya. Lebih mengharapkan, lebih menginginkan sesuatu kehidupan yang santai, yang tenang, yang ya bersantai-santai sajalah. Yang paling penting mangan orang mangan, sing penting Bahagia. yang penting seneng. Mana ada orang gak mangan seneng. Orang gak mangan pasti lebih susah kan gitu. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Buat apa ngumpul-ngumpul kalau gak mangan? Maka kita ngumpul-ngumpul selalu mangan, amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang memberi makan. Bagaimana kita hidup tidak makan? Maka bekerjalah supaya kau makan. Sebab pada tertulis, kalau kau gak bekerja, jangan makan. Maka bekerja adalah satu wujud kehadiran Tuhan di dunia ini. Dan kita mulai bekerja, cari pekerjaan. Ada orang cari pekerjaan, boleh katakan? Cari pekerjaan, ya, nggak cari duit ya. Banyak pekerjaan, tapi tidak banyak menghasilkan duit. Saudara mau bekerja atau menghasilkan duit? Maka butuh bekerja yang cerdas. Indonesia ada juga yang bekerja, bekerjanya luar biasa, kerja keras, tekun, dan itu bagus. Dia bertani, berkebun terus, ya nyangkul, gali lubang, tanam pisang, ya kan?
gali lubang lagi tanam pisang. Lalu orang bertanya, si Kabayan, buat apa kamu gali lubang? Untuk tanam pisang. Buat apa kamu tanam pisang? Buat dimakan. Buat apa makan pisang? Buat gali lubang. Terus begitu hidup, gali lubang tanam pisang, dimakan, gali lubang tanam pisang. Ini kehidupan kerja keras, tapi juga tidak cerdas. Maka bekerja harus disertai dengan kecerdasan. Bekerja dengan cerdas yang menghasilkan, yang produktif. Jangan bekerja kayaknya sibuk, mondar-mandir sibuk, tapi tidak ada hasil juga hidup ini, kan begitu. Tapi itulah juga salah satu ciri kehidupan yang sebenarnya mati sekalipun dia sudah hidup. Kayaknya sibuk dia menjala ikan semalam-malaman, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Inilah ayat sebelum pasal 21 ayat 15 ini sebelum ditulis dicatat bahwa semalam-malaman Petrus menangkap ikan dan tidak satu ikan pun ditangkap. Luar biasa, laut itu banyak ikan. Apalagi laut zaman dulu. Laut zaman sekarang yang menari ikan udah banyak banget aja, tidak ada cerita orang melaut tidak dapat ikan. Tapi Alkitab mencatat semalam-malaman Petrus menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Nambah sedih lagi, nambah galau lagi, sampai kalau kita melihat, saya gambarkan sampai dia udah nggak pakai baju, udah bingung saat semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Tapi situlah hebatnya Tuhan kita. Tuhan tidak memulihkan seorang Petrus. Tuhan setelah dia bangkit dari kematian menampakkan diri supaya yang sudah mati ini ditumbuhkan kembali harapan. Akhirnya tebarkan jalan ke sebelah kanan. Ditebarkannya jalan dan menangkap ikan yang banyak. Keajaiban dalam hidup ini masih ada. Dan keajaiban itu didapat oleh orang yang mau melakukan. Saya mempunyai satu statement begini. Orang hidup itu butuh yang namanya mindset, pemikiran. Harus punya kreatif, berpikir. Karena apa arti hidupmu adalah dan apa yang kau pikirkan tentang hidupmu. Jadi berpikir. Maka tadi saya katakan kerja dengan cerdas. Jangan cuma kerja saja tapi perlu dipikirkan. Bagaimana supaya pekerjaanku lebih produktif, lebih banyak menghasilkan. Kerja keras penting, tapi justru bersih cerdas. Maka pikiran penting ditambahkan dengan pengetahuan. Belajar, bertanya dan belajar, mencontoh dan belajar, dan terus bekerja. Nggak hanya berhenti belajar dan mencontoh, tapi harus mempraktekkan. Dan poin yang pertama, setelah kita mengisi pikiran ini dengan pikiran yang benar, yang positif, harus optimis dulu. Jadi optimis hidup ini. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai mereda COVID-19 ini, geliat-geliat perekonomian sudah mulai bangkit tumbuh. Para pedagang udah mulai menggoreng risol, ya kan? Udah berani bikin kue lapet, udah berani bikin kue onde-onde. Lebih banyak lagi. Hari ini hari terakhir puasa, bikin takjil lebih banyak. Kalau perlu hari ini nggak usah ke gereja dulu. Masih ada minggu depan. Hari ini proyek besar, kita bikin 3 kali lipat, ya kan? Goreng lagi, ya kan? Yang tadinya goreng cuma kira-kira 1.000, 3.000 hari ini. Karena akan memberi makan 3.000 orang dengan risol. Harus semangat. Nah, ini kerja keras dan harus berpikir positif. Bekerja harus optimis. Dibutuhkan pemikiran yang positif dan optimis di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Tidak mudah, tetapi ada harapan orang yang berpikir optimis. Tapi yang orang udah pesimis begini. Ini bedanya orang optimis dengan orang pesimis. Usaha apa ya Om ya, kayaknya saya mau kerja, nyari kerja udah jalan sana kemarin, bawa mbak sana kemari nggak terima, kirim CV nggak bisa, nggak ada pekerjaan. Gimana ya Om ya, kerja apa ya Om ya? Jual buah, tapi musim hujan Om. Itu orang yang jual buah itu musim hujan nggak laku. Salah lagi. Jual bubur, tukang bubur banyak, kan gitu ya. Udah banyak tukang bubur, masa tukang jual bubur lagi? Jual bakso. Lihat lagi keliling-keliling. Tukang bakso orang sepi. Saya lihat tukang bakso orang duduk-duduk nunggu orang pelanggan, kayaknya jarang orang mau bakso, nggak jadi. Akhirnya nggak jualan apa-apa. Ya repot juga, akhirnya mau jualan apa ini?
Jualan apa dong? Emang pendetanya pedagang sih, jadi ditanya dagang apa ya? Saya bilang, apapun yang kau jual, jual saja. Maka butuh yang namanya sudah punya pikiran, tanam dulu. Apapun yang saya kerjakan, serahkan kepada Tuhan. Jadi mindset perlu, dan lakukan dulu apa yang di mindset kita ini, dipikir kita. Kerjakan. Nah, seperti Petrus ini. Tebarkan jalanmu. Kalau Petrus nggak menebar jalannya, tidak mungkin dapat ikan. Setuju? Maka melakukan apa yang dipikirkan, apa yang diperintahkan. Hidup ini kadang-kala yang paling penting tebar jalan-jalan. Onde-onde bikin aja udah. Telepon aja order. Kita punya kok langganan-langganan. Telepon aja. Di telepon nggak bisa, samperin. Datang. Tolong order, lagi sepi nih. Tolong order lah. Onde-onde. Dadar gulung nih kan. Dan sebagainya. Tebar saja jalan. Urusan yang mengisi ikan di jala itu bukan urusan nelayan. Itu urusan Tuhan yang memberi rezeki. Jualan saja kue lapet. Jualan saja kue bugis. Jualan saja yang kau bisa jual. Masalah laku tidak laku bukan urusan sampean, itu urusan Tuhan. Amin. Amin. Berserah. Harus dibawa ini. Harus berserah kepada Tuhan. Karena soal hasil itu urusan Tuhan. Amin. Jangan, maka kalau ada orang berhasil jangan songong. Wah, gua strategi gua luar biasa, makanya udah pasti berhasil. Kalau Tuhan bilang tidak, maka tidak. Jadi kita hanya boleh punya bisa. Itu yang kita tangkap. Tapi masalah kuasa urusan Tuhan. Tuhan yang berkuasa membuat orang itu sukses atau tidak. Tapi orang sukses dimulai dari pikirannya dulu. Baru melakukan apa yang dipikirkan. Baru ada mujizat. Mujizat saya tekankan berkali-kali bukan karena berapa lama saudara berdoa. Mikir berdoa 10 tahun sampai nggak melakukan, nggak bekerja, pasti nggak diberkati. Nggak ada mujizat. Cukup berdoa semalam, nggak usah suntuk. Malam ini berdoa, besok tebar jala. Karena ini pagi-pagi tebar jala. Biasanya ikan itu kalau pagi siang ini sudah masuk ke dalam, ke dasar. Gak mungkin lah, pasti berdalih dong. Saya sudah semalam-malaman, bukan di tempat dangkal juga, tempat ikan. Kalau dangkal mah paling ikan cere. Betul ya? Tahu ikan cere? Ikan kecil-kecil lah. Jala saya lubangnya gede-gede. Kalau lubang kecil-kecil pasti molos lah. Ini kan tempat cetek yang sudah di tepi. Cuma 200 hasta dari tepian. Saya semalam-malaman di tempat yang dalam, tempat ikan-ikan besar. Dan dimana kalau malam itu kan ikan pada di atas, saya tebar jala. Enggak ada. Bagaimana saya menebar jala di tempat yang cetek, di tepian pantai, dan sudah siang pula, sudah tampak orang dari sana, sudah tampak ada orang. Ikan sudah takut kalau lihat orang. Jadi kalau mau nangkap ikan, jangan nongol dulu orangnya, diam-diam dari jauh tebar jala, kan begitu. Kira-kira saya sih bukan nelayan, tapi saya kabar gitu. Tapi kalau saya gerubuk-gerubuk, ikannya kabur semua. Sampai belum kerja udah rame dulu gitu. Waduh, nggak jadi dah. Keburu orang yang nebar duluan. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan sibuk. Wah, berteori begini. Orang mau udah jalan, dia baru berteori dulu. Orang udah kerjakan apa yang dipikirkan. Akhirnya orang yang mendapat mujizat. Kok dia dapat mujizat? Kalau saya belum ya. Kita baru berteori dan baru berdoa doang. Belum melakukan. Mujizat terjadi kalau kita melakukan rasa berdalih. Lakukan saja, tebar saja. Itu urusan Tuhan. Nah, ini penting. Nah, saya tidak sedang mengajak kita teori berbisnis, tidak. Saya lagi mengajak bagaimana Tuhan memulihkan seorang Petrus yang tadi saya kembali tumbuh di dalam karya dan pekerjaan. Saya mencatat di sini Tuhan memulihkan Petrus yang sudah mati secara harapan. Selagi hidup dia mati gak ada harapan. Adalah dengan datang dan memberi pekerjaan. Gak cuma dia gambarkan di sini, saya memang tidak cuma memberikan slogan aku menerima engkau. Gak cuma memperkatakan aku mengampuni engkau. Tidak. Yesus gak ngomong apa-apa. Gak ada kata-kata. Gak apa-apa Pet. Gak cuma slogan ataupun teori ngomong gak apa-apa Pet. Udah gak apa-apa menyangkal biasa lumrah, nama juga jagoan ayam sayur. Saya maafin dia biar menyangkal gak apa-apa. Enggak. Yesus gak ngomong mengampuni bahwa dia menyangkal, tidak. Cuma saya dikasih pekerjaan. Betul ya? Gembalakan domba-dombaku.
Dengan cara inilah Tuhan memberikan harapan, memberikan menginisiasi, memulihkan keterpurukan Petrus. Pertama suruh nebar jala, tebarkan jalamu, dapat ikan. Setelah sampai tepi pantai ngomong, Yesus mendekati Petrus. Saya nggak boleh jalan ke situ sih, jadi saya di sini aja. Kan saya mesti ada gambarnya. Petrus hanya ditanya, apakah engkau agape kepadaku? Petrus sedih, nggak berani ngomong sebenarnya. Aku banyak ngomong doang, tapi aku nggak bisa melakukan apa yang aku omongkan. Bukankah kita sering begitu? Ah Tuhan, aku mau meninggalkan kebiasaan ini, ini. Ujung-ujungnya langgar lagi. Tuhan, aku mau komitmen ketika di altar kalau oleh Pak Pendeta. Siapa yang mau cinta Tuhan terus tekun melayani, angkat tangan, maju ke depan, maju. Besok ya bolos lagi ya. Itulah kita hidup. Petrus juga begitu. Ditanya apakah engkau agape kepadaku? Petrus, Tuhan, engkau tahu aku filia kepadamu. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Tuhan, engkau tahu aku filia kepadamu. Gak berani lagi tinggi-tinggi. Akhirnya Tuhan, ini kalau kira-kira bahasa aslinya menanyanya begitu. Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Sedihlah dan dia menangis. Dan itulah cara Tuhan memulihkan. Gembalakanlah domba-domba. Dikasih pekerjaan. Saudara, kalau hari-hari ini kita dikasih pekerjaan oleh Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sangat menghormati, menghargai dirimu supaya kau dipulihkan. Pekerjaan apa saja. Bukan soal hebatnya pekerjaan sudah diberkati, bukan. Tapi soal sampean bisa menghargai itu pekerjaan. Baik pekerjaan secara sekuler di sana kita berkarir di perusahaan. Terlebih-lebih kita juga punya satu pekerjaan yang kita garap bersama-sama, satu keluarga gereja kecil ini, yang adalah untuk menumbuh kembangkan persekutuan. Ada pelayanan pekerjaan. Jangan dilihat ini banyak pelayanan begini, jangan. Lakukan itu sebagai bentuk pemulihan dari Tuhan. Ketika diminta untuk melayani, layani Tuhan. Dan saudara melayani bukan untuk saya dan bukan untuk orang, tapi lakukan itu seperti untuk Tuhan. Walaupun toh memang kita melakukannya untuk orang. Jadi Tuhan mau gembalakanlah domba-domba, itu bentuk penggembalaan. Kata-kata gembalakan adalah mengemong, merawat. Bukankah kita hadir di sini saling merawat seorang kan yang lain? Sebenarnya gembala bukan saya, tapi Tuhanlah gembala yang aku. Dan saudara semua dalam mempunyai perintah yang sama untuk menggembalakan seorang kan yang lain. Merawat, merajut kerukunan, keeratan. Jangan juga gara-gara pekerjaan justru kita jadi ribut. Belajarlah melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan, dan bukan kuat dan gagahku, tapi kekuatan yang berasal dari Tuhan yang dikembangkan kepadaku untuk melakukannya. Maka apa yang saudara bisa, saudara boleh berkoordinasi dengan teman-teman. Aku bisa main gitar, selagi tanganmu masih kuat sehat, mainkan buat Tuhan. Amin. Amin. Selagi suaramu masih bagus, belum serak-serak kondor, saudara nyanyi buat Tuhan. Ada kalanya sudah nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Bekerjalah selagi masih siang. Ada saatnya malam dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti setelah kita tua kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa lagi pergi mau kemana. Tapi kebebasan yang masa muda kita ini, terlebih anak muda, ayo berikan buat Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati karya saudara. Kerjakan dengan cerdas, tapi juga dengan tangkas dan tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau ada yang berhenti hari ini saya sampaikan, kembalilah bekerja. Kembalilah melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Datang dan kembali bersekutu. Jangan gara-gara pelayanan pekerjaan saudara kecewa seperti Petrus. Hari ini saya ingatkan, dan Tuhan juga mau untuk saya boleh mengingatkan, layani Tuhan dimanapun, kapanpun. Kalau di tempat ini sudah dipercayakan, tempat ini bikin yang terbaik. Akan banyak pekerjaan yang kita boleh layani. Tuhan akan bukakan beberapa hal pelayanan nanti ke depan. Kalau kita sudah siap dan mempersiapkan diri, sudah mulai cerdas, mulai tangkas belajar ya. Banyak yang bisa main musik, latih, ajarlah yang lain. Karena memang begitu tugas kita adalah melatih. Melatih orang lain. Supaya orang lain juga bisa terlatih. Karena hidup yang berarti, hidup yang sukses adalah yang hidup bisa melatih orang lain. Mengajar orang lain. Bagaimana kalau yang pintar cuma satu orang? Saya bisa main keyboard, saya pimpin pujian juga,
saya khotbah juga, kadang-kadang saya main teriak juga. Semuanya saya yang pintar. Sampai cuma apa gunanya Bapak Ibu? Semua harus pintar, semua harus berbagi, semua harus melakukan pekerjaan. Tidak mungkin. Lah kalau saya khotbah terus, lama-lama saya juga kehabisan bahan kali. Ngomong itu lagi, saudara dalam hati. Wah, udah tahu. Ya lakukan yang saudara tahu kan begitu. Dan belajar, saya bersyukur dari hari Jumat kemarin, kalau Bapak Ibu lihat YouTube di kaum wanita ada pendeta Marda Tua Sinaga di sini yang melayani kita. Rambutnya masih gondrong tapi nggak apa-apa. Yang paling penting hatinya cinta Tuhan. Amin. Saya sudah melihat satu harapan bahwa kelak anak-anak muda kita, pengganti kita banyak. Saudara, tentu saya tidak mengharapkan semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta khotbah semua bingung saya siapa yang mau mendengar nanti kan gitu. Tapi tidak-tidaknya adalah tumbuh pengganti, iya sih. Gitu ya. Ada kalau terus bosan kali kalau yang buat cuma saya, yang tumbuhlah yang lain, melatih. Dan kita juga mau dilatih, mengajar yang lain. Karena sebenarnya pelayanan bukan untuk persaingan, tapi untuk mengisi, beri kesempatan yang lain. Ketika kita suruh tidak melayani, ya kita mendukung, menopang dalam doa dan support. Nah, ini sportif. Tapi ketika kita melayani juga harus lakukan sungguh-sungguh, tidak untuk sedang tampil show. Oh, saya lagi pakai jas ini bukan lagi show, bukan. Bukan, karena memang begini saya menghormati, menghargai pelayanan, menghargai pakai jas. Tadi Pak Toto ketika mau pemberkatan nanya, saya mau pakai jas atau pakai batik? Pakai jas. Dia pakai jas. Begitu saudara. Pak Mada pakai jas, walaupun jasnya memang sudah nggak bisa dikancing. Pakai jas begitu ya, tetap begitu duduk. Bukan salah jasnya itu, Iya, Pak. bukan salah jasnya, salah Bang Marda. Saya udah perhatikan, cuma saya nggak mau ngomong karena lagi urapan ya beliau. Itu dekat perutnya ngelewein dia. Gitu. Nah itulah, nggak apa-apa. Beri yang terbaik buat Tuhan. Saya juga berharap Bang Marda nanti kalau bikin jas yang agak gede. Saya juga sama Bang. Bisa kan? Ini masih bisa dikancing ini. Begitulah. Mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan sebagai bentuk pertumbuhan yang Tuhan berikan. Bertumbuh dalam karya buat diri kita, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam diri kita. Mulai setelah Lebaran, mari bersemangat untuk bekerja. Baik bekerja secara berkarir, berdagang, bekerja di kantor, kerjakan sungguh-sungguh. Lebih semangat lagi. Kita sudah kelompoknya kecil, orang Kristen sedikit, jangan sampai malu-maluin. Jadilah orang-orang yang berkualitas dalam berkarya. Sungguh-sungguh, wow, kerjanya luar biasa, nggak pernah bolos dia. Saya juga berdoa untuk saudara saya, Julio, moga-moga CV-nya dijabah oleh Tuhan, ya, dan doanya sudah dimasukkan, diterima bekerja. Dan jangan dikit-dikit bolos, dikit-dikit pilek nggak masuk. Jangan tangannya sakit nggak masuk, masuk terus. Betul. Ini bentuk karya yang sungguh-sungguh. Saya berkhotbah ini di YouTube. Nanti kalau saya didengar teman-teman saya sekali waktu mungkin saya pernah kerja di Indomarko. Cuma jadi salesman. Jangan anggap remeh pekerjaan. Saya pernah jadi salesman. Tapi salesman juga itu pekerjaan yang mempercayakan. Saya bekerja. Saya tidak pernah bolos sama sekalipun. Betul. Saya pernah kecelakaan naik motor ini, tangan saya yang sebelah kiri ini patah. Besok saya gendong, saya berangkat kerja. Saya dikawal oleh supervisor, naik mobil. Saya ngorder dengan supervisor. Orang berpikir mungkin cari muka. Oh enggak, muka saya ada, ngapa cari-cari? Enggak usah cari-cari muka ada. Tapi ini bentuk dedikasi seorang hamba Tuhan melayani jadi teladan. Saya tidak pernah bolos. Ada harapan jenjang karir akan naik. Kalau saudara sungguh-sungguh. Jangan pengennya santai-santai. Tapi pengennya dapat THR. Bukannya targetnya kecapai belum dia THR-nya. Akhirnya dipecat, betul lah. Ada berita kan? Targetmu urusan THR, urusan perusahaan. Gak usah nanya kalau udah waktunya THR keluar. Kalau yang gak ngasih keterlaluan juga kan gitu. Ya kalau memang gak ada ya sudahlah. Memang masanya gak ada, tapi begitu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bolos-bolos. Yang bikin kue bikin terus. Order terus, yang bagian order.
Jangan yang bikin semangat bikin, yang order males, repot ini. Ini gimana aku bikin terus, order dong, betul? Begitu. Nah, maka kerjalah dengan semangat. Setelah Lebaran ini kan ada masa libur nih, untuk calling down mulai ancang-ancang bikin strategi. Wah, lu mesti nambah pasar nih, ya kan? Jangan nambah dapur nih ya, nambah pasar, nambah pelanggan, nambah outlet ya. Jangan nambah masalah, nambah pekerjaan. Ya apa yang harus dikerjain begitu, mulai ancang-ancang. Saya mulai bikin ini gitu, supaya maju kita, anak-anak muda begitu ya. Jadi bertumbuh di dalam karya. Karena karya itu sebenarnya adalah wujud kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara tidak bekerja, Tuhan tidak dimuliakan. Saya ngomong dengan yang sepuh-sepuh. Bagaimana kalau yang sepuh? Saya kasih tahu. Kemarin kami di kaum wanita itu, waktu ada Pak Pendeta Mardatua, ada sedikit keluhan. Sang anak mengeluh, udahlah, opung sudah tua, istirahat saja, tenang aja, udah santai-santai saja. Udah cukup kok dari anak-anak. Jangan. Sekalipun sudah sepuh, berkarya aja. Apapun yang bisa kerjakan. Karena kalau kita tidak beraktivitas, kita akan cepat ngedrop, cepat pikun, cepat osteoporosis. Harus beraktivitas, entah jalan pagi ya, sambil ngorder kue. Jangan pagi jalan doang lebih bengong. Ngorder, ya kan? Ngorder. Kalau ada misalnya mantu bikin bubur sumsum sambil jalan, ada kenalan mau pesan bubur sumsum enggak bro? Aktivitas, jalan kaki pagi-pagi supaya kakinya sehat. Jangan santai-santai, jangan. Apa yang bisa dikerjakan tetap dikerjakan walaupun sudah tua. Bisa nyuci, nggak apa-apa. Tapi nyuci baju sendiri aja. Jangan nyuci baju cucu. Itu cucunya bisa bahaya. Tuhan bisa marah sama cucunya kalau jangan begitu. Cuci baju sendiri. Ya kalau masih bisa cuci anak satu, cucilah. Satu saja. Jangan banyak-banyak. Nanti bisa masuk angin. Nah ini memang sekalipun sudah sepuh Bapak Ibu, tetap mesti beraktivitas. Anak-anak jangan biarkan orang tua kita juga tidak mempunyai kegiatan apa-apa. Bikin kegiatan, ya. Ya mungkin bisa apa ya, orang sepuh saya juga. Jangan ngomel, kalau ngomel itu bukan kegiatan. Bukan. Ada mungkin bisa dengar puji-pujian, ajak nyanyi kan. Bikin paduan suara. Nah, saya pengen juga berarti ya opung-opung, oma-oma ya, ini opa nggak datang hari ini. Bikin kegiatan paduan suara. Sekali waktu yang naik adalah yang rambutnya putih. Ada Pak Toto juga sih, putih. Datang nyanyi, ada paduan suara. Kirim lagu ya kan? Kan ada sekarang udah ada ber-WA. Yuk kita nyanyi. Aktivitas supaya tidak pikun. Harus tetap berkarya. Berdoa, bikin doa. Jam-jam doa, yang tua-tua berdoa buat yang muda-muda. Cucu-cucunya, semua anak-anak yang muda didoakan. Saya mendengar ada satu oma-oma yang begitu cinta akan hamba-hamba Tuhan. Ada yang berdoa buat Agnes Monica, ada berjodoh juga. Luar biasa. Gereja-gereja kayak membawa damai agape yang kecil ini, ada salah satu omanya cinta artis rohani yang orang-orang Kristen. Didoakan salah satunya Agnes Monica supaya segera dapat jodoh. Dahsyat Bapak Ibu. Bertepuk tangan buat oma kita ini. Kalau oma-oma semua begini, gereja Tuhan diberkati. Amin. Wah, luar biasa. Kan dia mau doain Pak Simon, Pak Simon lagi. Ya, Agnes Monica deh. Saya aja belum pernah doain Agnes Monica, Bapak Ibu. Nah, ini kan luar biasa. Saya baru berpikir ada ide juga. Ya benar juga ya, ada artis kasihan juga nih artis. Kalau nggak dapat jodoh didoain. Ini betul, saya nggak lagi bohong, ini beneran. Saya langsung Jesus. Dari oma-oma saya, oma-oma yang produktif. Amin. Haleluya. Itu bukan buat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk boleh menyambut sakramen perjamuan kudus. Saya boleh mengundang petugas maju ke depan, juga pemain musik dan tim worship. Ke depan kita akan siapkan hati kita untuk boleh masuk sakramen perjamuan kudus.
Saya tidak sampaikan bagi barang siapa yang berkenan boleh ikut ambil bagian dalam sakramen ini adalah orang yang sudah percaya, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Setelah percaya dan mengenal, dia sudah menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan, dia adalah hamba-hamba Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan. Dan dia bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba dunia ini, tapi hamba kebenaran. Dan barang siapa yang telah menjadi hamba Tuhan dan hamba kebenaran, dia sudah punya komitmen. Dan Roh Kudus menyematkan satu komitmen dalam dirinya bahwa dia akan mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi halangan rintangan, tetap mengiring Tuhan kemanapun dan dimanapun dan kapanpun. Begitu, mari kita boleh memperbarui iman kita, percaya kita kepada Tuhan, memperbarui komitmen kita kepada Tuhan untuk mengiring Yesus sampai selama-lamanya, dan berkomitmen berkarya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Setelah kita berdoa, Bapa di surga, mohon ampun jikalau hari-hari lalu yang sudah kami lewati kami biarkan menjadi percuma, kurang produktif, kurang efektif di dalam pekerjaan kami. Kami mau belajar dan mari Tuhan beri kesanggupan, kecakapan untuk boleh melakukan pekerjaan kami dengan produktif dan lebih efektif. Dan lebih-lebih kami tidak bersantai-santai, tapi kami orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang tekun, orang-orang yang cerdas, tangkas dan melakukan pekerjaan dengan tuntas, tidak berhenti di tengah jalan. Kami melakukannya dengan setia. Jikalau kami hari lalu bersalah, kami mohon ampun ya Tuhan. Demikian juga kami mengampuni setiap orang jika ada orang yang mungkin karena perlakuan kami terluka, baik lewat perkataan ataupun sikap dan tindakan kami mohon ampun. Demikian juga kami mengampuni setiap orang yang mungkin bersalah, baik sengaja atau tidak sengaja. Dengan pikiran, dengan hati kami mau dibersihkan dengan firman. Ampuni kami dan basuh kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya kami boleh diperkenan, dilayakkan untuk ikut boleh ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat hamba-Mu yang hari itu percayakan boleh melayakan perjamuan. Maka tahbiskan, tahirkan di dalam nama Yesus Kristus untuk diri hamba-Mu yang setia, dan memiliki hati kerelaan untuk mengiring Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan apapun yang diimbangkan kepadanya. Biarlah perilakuan yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa juga dan mohon kepada Tuhan Yesus untuk boleh menjamah bukan hanya setiap kami sidang jemaat Tuhan yang ambil bagian di dalam sakramen ini, tapi juga roti dan anggur yang tersaji di hadapan kami ini. Hamba mohon Tuhan menjamahnya, memberkatinya dengan berkat yang berasal daripada Tuhan, kuasa dan kemuliaan kuasa Tuhan, sehingga di dalam ibadah kami hari ini, di dalam sakramen perjamuan hari ini, melalui kami makan roti dan anggur yang adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus, ada kuasa mujizat dinyatakan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang lemah iman dipulihkan, yang kami kurang berkomitmen kembali memberi komitmen sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus berkarya lewat sakramen ini hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.